Olahraga kembali kami jajaran panitia hadir menemui Anda dengan tajuk Bojen Cup Season 4. Kita sambut dua kesebelasan yang akan bertanding, SCFC versus Bojen FC. Terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Handoyo yang sudah memberikan sepatah kata singkat, padas, jelas, melekat. Intinya junjung tinggi sportivitas, jaga kondusivitas, kedepankan fair play. Ya, besar harapan kami kepada kedua kesebelasan khususnya agar bisa menampilkan permainan indah, menarik, berikan kami hiburan, terutama tularkan contoh yang baik untuk adik-adik kita yang menyaksikan. Jangan tularkan hooliganisme, itu sudah tidak zamannya lagi. Saya yakin dan percaya Cigelis merupakan pemain-pemain handal karena mereka juga memiliki lapangan tempat latihan, tentu akan mampu diaplikasikan di sini dengan baik. Begitu pula dari kekuatan rumah Bojen salah satunya, jadikanlah contoh, berikan yang terbaik. Ya baik, bersama saya Bung Muhel akan coba memandu jalannya pertandingan kick-off babak pertama. Wasit utama di kesempatan sore hari ini Iswandi Karim, dibantu dua asisten wasit, ada Agung Gumelar dan juga Sopandi Prawira. Ya, sekali lagi bagi Anda yang baru saja hadir, skuad dari PSG Cigelis berada di sebelah kanan atau tepatnya timur dengan jersey ungu kombinasi putih, sementara biru kombinasi hitam. Jersey dikenakan oleh Bojen FC berada di sebelah barat. Sekali lagi ini merupakan pertandingan perdana bagi kedua kesebelasan dalam mengawali kiprahnya di Bojen Cup Season 4. Sebuah partai penentu laga hidup mati, karena hanya dengan kemenangan saya menyebutnya akan menghantarkan kedua kesebelasan terus berkompetisi. Ya, sekali lagi ada 72 kompetitor yang ikut meramaikan perburuan gelar tahun 2025, di mana tahun 2024 kita sama-sama ketahui Al-Fatih Sidamukti berhasil menjadi kampion saat ini, dan di tahun 2025 kita berharap kondusif menghasilkan salah satu tim atau kesebelasan yang mampu meraih kemenangan dengan kesatria. Langsung dari Gelora Brawijaya kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya, kita lihat wasit Iswandi nampaknya sudah memberikan arahan langsung kepada kedua penjaga gawang khususnya untuk siap satu tendangan pembuka ucapan selamat datang. Sebuah lesatan kaki kanan, namun nampaknya tadi Dul kasih eho sedikit Dul, kayak biar kayak host yang gimana gitu ya. Ya baik, baru saja kita lihat sebuah tendangan pembuka tadi ucapan selamat datang, nampaknya masih belum memenuhi target. Kita nantikan kali ini PSG langsung dengan overlap, angkat langsung lompas, maksudnya tadi gagal sambungkan dengan sempurna. Satu tindakan pressing yang cukup berbahaya menjatuhkan pemain dari Pepsi satu Soloran. Gagal tadi nampaknya. Mulai bermain cepat kedua kesebelasan, mulai menampilkan irama permainan saling tekan, datang tekanan dilakukan oleh sekuat dari Bojen. Tekan dari sisi sebelah kanan, ada kekosongan, ada jebak, ada olah bola, angkat, bahaya. Gagal sudah penonton tadi nampaknya sudah mendapatkan aliran bola, namun kembali ada kegagalan. Sebuah counter attack, tekanan balasan cepat kilat dilakukan oleh PSG. Andes kembali mampu di reject, mampu di blok. Kita nantikan
sebuah body, bukan satu pelanggaran. Angkat lagi ke sisi sebelah kiri, sebuah saluran umpan panjang, satu clearance diberikan tadi atau dilakukan oleh PSG. Ya, sama-sama tampil cepat di kesempatan babak pertama. Ya, nampaknya memaksimalkan tenaga, fisik, stamina. Kita nantikan berbalas sebuah ketekanan dilakukan oleh PSG. PSG bahaya memasuki kotak 16. Datang ke kanan, belum sikat. Sebuah tendangan hampir saja tadi nampaknya dilesakkan oleh Noval. Sebuah tindakan yang cerdas, namun kembali penjaga gawang dari Kusmawan. Harusnya paling atas ini Derry. Ya, kita lihat tendangan lakukan sudah satu blok dengan heading placing tadi, membuat kembali posisi dari Bojen terhindar, namun belum usai. Kita lihat tekanan demi tekanan terus diberikan oleh Presti. Umpan pendek satu kelok dilepaskan, namun gagal tadi, disambut dengan satu terobosan mengakibatkan upaya dari PSG Cigelis tadi harus terhenti. Tendangan gawang kembali diperoleh nampaknya untuk Bojen. Kita nantikan Bojen Raya masih berada di sisi kiri back nampaknya tadi, kerjasama dengan libero, angkat langsung ke tengah, umpan jarak jauh mempersingkat tempo, potong dengan satu sentuhan PSG kuasai. Satu perebutan bola tampil ketat diperlihatkan, masih terjadi perebutan yang cukup ketat. Umpan lambung ke sisi sebelah kiri, sebuah tekanan cepat namun kandas tadi mampu dipotong dengan tenang. Kembali anak-anak PSG, Dina bangun serangan, umpan satu upaya, sebuah kelok bahaya, sebuah shooting jarak jauh menjadi satu senjata rahasia yang dikeluarkan oleh Pepsi. Dua kali sudah upaya tendangan gagal tadi lakukan stop ball. Masih datang dari lini kedua, mencoba bekerja sama, pindahkan ke sisi sebelah kiri, pergerakan cepat dari Yaya Tore, angkat langsung. Lemah tadi upaya dari Yaya Tore, kembali dipeluk oleh penjaga gawang Derry, alirkan ke sisi sebelah kiri. Dorongan nampaknya tadi membuat wasit Iswandi memberikan profesional foul nampaknya. Tendangan bebas pendek saja dikuasai, angkat lambungkan ke depan, kosong. Kita nantikan ketenangan mentality dari PSG cukup baik dalam mengawal pertahanan sisi kanan. Lemparan ke dalam kembali untuk Bojen, angkat langsung bahaya. Jebang yang dituju, ya nampaknya lebih dekat ke pelukan penjaga gawang seorang Dede. Angkat jauh ke depan Dede, mencoba kerjasama langsung tadi. Ya, baru saja kita lihat sebuah pelanggaran kembali terjadi dari setengah lapangan. Ya, nampaknya menghasilkan tendangan bebas untuk PSG Cigelis. Untuk Bojen kita lihat tendangan bebas dari setengah lapangan, sebuah upaya untuk bisa melakukan transfer umpan. Mampukah dimaksimalkan? Angkat cukup baik, tidak offset, menggiring bola dari kiri. Sebuah finishing touch, penyelesaian akhir yang sempurna tadi. Barikade pertahanan dari PSG sedikit lengah tadi. Sebuah pemanfaatan tendangan bebas sangat baik dilakukan oleh Bojen Raya, membuat skor berubah 1-0 sementara, menjadikan PR bagi Kucomot di kesempatan babak yang pertama untuk PSG. Pindahkan bola kepada Yaya, kembalikan lagi tadi kepada kapten tim pemilik nomor punggung 17. Kita lihat seorang Nawal masih dikuasai oleh PSG, mencoba bertindak sedikit lebih greget, tampil menekan untuk membalas serangan. Umpan terobosan kanan yang dituju, gagal. Kembali datang lagi upaya tekanan, lakukan olah bola, satu perjuangan terus dilakukan, telah balik, satu pressing super ketat nampaknya dilakukan pemain dari Bojen Raya, pemilik nomor punggung 11 tadi tidak memberikan sedikit pun keleluasaan. Lemparan ke dalam, lakukan satu potongan, sodorkan dengan kaki kanan, dikawal. Jelas tadi satu pelanggaran dilakukan oleh Kaji.
tendangan bebas kembali untuk PSG. Kita lihat 23 akan ambil alih seorang Andri, angkat langsung jauh tadi ke depan pertahanan, ada kemelut, ada umpan, ada celah, ada keleluasaan, lakukan satu gocekan, dua pemain kawal pergerakan, sikat langsung gagal terkena dengan sempurna. Datang lagi gempuran, PSG terus mengurung, PSG terus menyerang nampaknya kali ini dari sisi sebelah kiri. Kita lihat kawalan juga diberikan oleh Bojen Raya, lakukan satu dribbling, tarik lagi ke belakang, mencoba terus bergerak nampaknya, namun kita lihat cukup baik, cukup mampu, namun terhalang oleh rekan sendiri tadi. Ya, sangat disayangkan ada sedikit komunikasi. Ya, penonton ini mundur Bu, yang dari Cigelis mohon jangan ulah asup mau dimainkan Ibu mah. Mundur setik be wayah nah, setik be. Setik be mundur, setik be Bu, setik. Surak kita lawanci ngawanci be punya. Namun jajarokan Ibu capek serangan kan. Percuma. Ya, kita lanjutkan kembali saudara penonton. Angkat langsung ke sisi sebelah kiri. Satu tempat yang menjadi tumpuan penyerangan dari Bojen tadi, namun kandas belum tepat untuk bisa mengalirkan bola sempurna. Lemparan ke dalam kembali untuk PSG, jauh tadi ke depan sebuah long throw, lakukan stop ball, mencoba olah, mencoba naikkan status dari sisi kanan, terkena satu clearance juga sangat tampil baik tadi, diperlihatkan oleh Bojen, memberikan satu pelajaran pertahanan kepada PSG. Namun nampaknya PSG juga terus meningkatkan intensitas serangan untuk menekan pendek kerjasama dengan 10. Digagalkan tadi nampaknya kontrol bola dari seorang Aldo, atau nampaknya mengenai lemparan yang harus digagalkan tadi, kurang memenuhi standar nampaknya. Umpan lagi ke depan lakukan oleh bola, umpan cantik melengkung, satu sodoran kepada Jepang. Kita nantikan bahaya nampaknya. Hampir saja rebound, namun kali ini penjaga gawang Dede tadi mampu untuk mengambil bola kedua, potong dengan satu sundulan, satu kiriman ke depan kepada sang sayap. Baik sekali, sebuah kerjasama yang cukup apik coba ditembus oleh pemilik nomor punggung 10, pendek Tiki Taka 1-2, angkat ke sudah terjebak dalam posisi offset nampaknya. Posisi sayap Bojen Raya di sepatan babak yang pertama 1-0 kedudukan sementara unggul. Kita nantikan masih PSG dari daerah pertahanan ke tengah tadi, salah kirim, jatuh dikuasai oleh Bojen, lambungkan ke sisi sebelah kiri, jelas tadi terjebak dalam posisi offset nampaknya. Sebuah penglihatan yang cukup cerdik tadi dilakukan oleh asisten wasit, membuat kembali serangan yang coba divariasi oleh Bojen harus terhenti untuk kesekian kalinya. Tendangan bebas dihadapi sang breaker sekaligus jangkar pertahanan, satu umpan lambung, potong dengan satu sundulan, kirimkan ke depan, diganggu direbut tadi oleh PSG. Kosong, tidak ada pemain yang coba menyambut dari PSG. Kembali dikuasai oleh anak-anak Bojen, angkat lambungkan ke depan, bahaya. Sayang tidak sempurna apa yang terjadi nampaknya bola sentuhan dari kawan tadi harusnya memang disentuh terlebih dahulu dan justru dipegang, dan jelas ada pelanggaran. Namun masih beruntung tipis saja, atau ada ungkapan bilang pas mungkin tadi ya, yang jelas memang terjadi satu pelanggaran, dan kali ini jarak ideal hanya berselang beberapa meter saja. Sebuah kesempatan bagi tuan rumah Bojen kembali untuk menciptakan satu peluang dengan strategi rahasia, paling tidak untuk menghasilkan gol kedua. Kita nantikan. Anak-anak dari PSG kali ini berada dalam satu tekanan. Ya, nampaknya mereka harus berpikir untuk bisa keluar dari satu tekanan. Kalau dihitung dari jarak sangat-sangat menguntungkan bagi Bojen. Diblok kembali, datang comeback. Tinggi saja tadi, kurang tenang, terlalu terburu-buru nampaknya, mengakibatkan untung jelas tadi bagi PSG, terhindar dari satu kesalahan yang berbuah gol. Kita lihat hanya menghasilkan gol
goal kick atau tendangan gawang bagi PSG harus terus meningkatkan kualitas permainan untuk bisa menyamakan agregat menjadi 1-1. Satu transisi penyerangan coba dilakukan dari setengah lapangan, masih bisa dijaga dengan ketat oleh Bojen kuasai umpan kepala, kita lihat cukup lama, namun kali ini Bojen akhiri dengan satu sentuhan, angkat lambungkan ke depan PSG, salah kirim, masih terjadi perebutan bola, cukup rapat, kita lihat PSG ada kesulitan, satu umpan cukup bahaya, namun satu keputusan pertahanan juga sangat tampil baik tadi dari seorang Rudal. Ya, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk PSG di daerah sisi sebelah kiri, langsung kirim ke mulut pertahanan, potong dengan satu sentuhan, mengangkat kaki terlalu tinggi, bahaya jelas tadi, tidak mampu mengontrol emosi tadi, mengangkat kaki terlalu tinggi, mengakibatkan satu peluang didapat untuk PSG, sebuah kesempatan untuk bisa mengakhiri paceklik gol. Kita nantikan mampukah PSG melalui 17 seorang Nawal bisa mengakhiri penantian panjang supporter Sigelis. Kita lihat sikat langsung, terlalu tinggi nampaknya tadi upaya tendangan, dan ya, baru saja kita saksikan Nawal pun harus meminta maaf tadi nampaknya. Gagal lagi saudara penonton upaya dari PSG untuk bisa menghasilkan peluang. Kembali Bojen angkat ke tengah, potong dengan satu sundulan, satu kiriman, lakukan kontrol dada, gagal tadi, mampu dipotong kembali oleh Bojen, tendang dengan kaki kiri, coba terjadi satu perebutan, begitu tampil ketat, PSG tampil menekan, PSG, kuat hebat apa yang terjadi saudara penonton. Nampaknya wasit Iswandi Karim menunjuk titik putih tadi, kartu kuning juga harus diberikan tadi. Ya, nampaknya protes berlebihan, dan inilah sebuah pertandingan kerja keras tidak mengkhianati hasil. Terbukti apa yang dilakukan oleh PSG tadi, mereka dilanggar dan nego pun masih berlangsung nampaknya. Ya, sebuah hal yang wajar nampaknya dilakukan oleh kapten tim, namun wasit memperjelas tadi tidak ada pilihan lain bagi wasit, karena memang jelas dari sebuah pelanggaran tendangan penalti, sebuah corner kick. Kita lihat sebuah penalti kick maksud kami, sebuah upaya pemilik nomor punggung 24 kita saksikan. Akankah berhasil? Sika! Sebuah penempatan bola ke pojok kanan dari seorang Yaya, berubah skor menjadi 1-1 kedudukan seru penonton. Semakin seru pertandingan dengan lahirnya gol dari kedua kesebelasan akan mempertegas dan membangkitkan mentaliti. Kita nantikan akankah babak pertama berakhir dengan imbang ataukah terjadi gol tambahan. Kita nantikan tendangan langsung kosong tadi, tidak ada satupun pemain dari Bojen yang berada di sisi sebelah kiri. Satu upaya dari penjaga gawang Dede tadi mencoba melakukan satu tangkapan, kirimkan dengan kaki kanan, umpan panjang mempersingkat tempo serangan. Sebuah umpan COD datang, angkat langsung, bahaya situasi dialami, ada keputusan yang panik tadi baru saja dilakukan oleh Rudal, mengakibatkan lemparan ke dalam kembali untuk PSG. Nawal pendek kerjasama dengan rekan, angkat langsung satu tendangan bahaya, pelanggaran sayang seribu sayang tadi dilakukan oleh PSG, mengakibatkan salah satu pemain defensif terjatuh tadi, terjatuh tadi, dan pelanggaran nampaknya ofisial. Ya, kita berharap dan berdoa saudara penonton agar mampu melanjutkan kembali pertandingan. Pemain penting dari skuad Bojen nampaknya tadi setelah terlibat satu kemelut mengalami benturan yang cukup serius, dan alhamdulillah mampu bangkit kembali. Ya, dan juga tidak lupa bagi kakak teteh Akang Mas Baca yang belum sempat menyaksikan live streamingnya atau siaran langsungnya, silakan bisa klik di Google channel YouTube Bojen Creator atau di Dodon Channel Production. Jangan lupa ya, subscribe-nya ditunggu.
Ya, kita lanjutkan sudah penonton. Masih terjadi perebutan bola udara. Kali ini diambil oleh Bojen. Hai, gagal tadi upaya dari pemilik nomor punggung 11 seorang Ajil, karena memang mendapatkan pressing dua pemain. Tidak mudah bagi seorang Ajil. Lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Tatang. Langsung Tatang tadi pendek berikan kepada pemilik nomor punggung 12 seorang Jepang. Oh, satu sliding bersih tadi dilakukan oleh Jepang. Tekan dari sisi sebelah kiri, gagal upaya yang dilakukan Yaya tadi. Lemparan ke dalam kembali untuk Bojen. Mencoba memilih mencari pergerakan ruang bebas, langsung ke depan kepada Jepang. Hai, satu potongan heading yang belum tepat sasaran dilakukan oleh Jepang. Lemparan ke dalam akan dilakukan Fadlan ke tengah tadi kepada sang gelandang. Jalah pengertian dan nampaknya wasit tadi melihat ada offset terlebih dahulu. Ya, sebenarnya sudah lama tadi asisten wasit mengangkat bendera, memang luput dari penglihatan wasit. Ya, mohon dimengerti untuk para pemain. Ya, nampaknya diberikan play on tadi nampaknya oleh wasit. Ya, sebuah kekeliruan baru saja terjadi. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memaklumi. Ya, kita nantikan bola masih dikuasai. Tarik lagi ke belakang sedikit, mengatur irama permainan, angkat ke depan. Kita nantikan. Oh, terlepas dari kotak offside. Bahaya, bahaya, bahaya. Nampaknya terlalu panjang tadi. Harusnya shooting memang, tetapi lebih memilih menggiring bola. Dengan demikian terjadi tekor tadi, tidak mampu dikontrol. Dengan demikian yang jelas Pepsi terhindar dari satu kanan, angkat lagi ke tengah, cross heading, satu sundulan potongan dilakukan oleh anak-anak dari Bojen. Kembali kuasai. Oh, angkat. Ya, nampaknya bola terlebih dahulu sudah keluar. Jepang kembali tekan dari sisi sebelah kanan. Kembali kontrol yang sangat baik dilakukan oleh Andri. Lemparan ke dalam kembali untuk Bojen. Kirimkan langsung ke depan. Satu kawalan, satu marking man to man terus diberikan. Tidak diberikan keleluasan. Ada kesulitan bagi sayap dari Bojen untuk bisa menerobos masuk, melakukan satu tusukan, menghasilkan sebuah corner kick sepak pojok kembali untuk Bojen. Sebuah peluang kita nantikan. Angkat langsung. Satu sundulan gagal tadi. Masih terlalu tinggi nampaknya dari kawalan sang penjaga Dede tadi. Belum mampu membuat beda atau 2-1 skor 1-1 masih bertahan memasuki menit 20 atau lebih mungkin di babak yang pertama. Kita nantikan satu umpan ke depan cukup baik tadi kerjasama dengan Ajil. Sodorkan kepada seorang Yaya. Yaya umpan efek jahe, satu sodoran dan satu pelukan nampaknya tadi dilakukan oleh Kusmawan, mengakibatkan wasit dengan tegas dari memberikan satu keputusan pelanggaran. Sebuah kesempatan kembali datang untuk Andri, pemain yang dipersiapkan untuk bisa melakukan satu tendangan jarak jauh, satu ancaman. Sebuah keputusan akankah berhasil ataukah penjaga gawang Derry mampu dengan tenang menangkap memetik bola. Sikat langsung, tipis saja di pojok kiri atas, namun nampaknya belum mampu membuat repot penjaga gawang seorang Derry. Skor 1-1 sekali lagi masih bertahan. Lambung ke tengah, duel udara terlepas dari jangkauan. Kini Bojen kuasai, pindahkan bola ke kanan dan nampaknya ada tarikan lagi tadi. Ya, nampaknya para pemain harus mampu mengontrol gerakan tangan. Ya, paling tidak harus lebih tenang, lebih sabar, jangan mudah melakukan tarikan karena ini bisa berakibat kesalahan. Apalagi jika terjadi di depan kotak penalti, tentu akan merugi. Kita lihat tendangan bebas kembali diperoleh untuk Bojen. Sebuah kesempatan pemain bertumpuk terutama dari PSG bersatu padu untuk terus mengawal. Alirkan langsung ke depan. Bahaya, bahaya, bahaya. Sebuah
sebuah penyakit diakhiri dengan gol, dan inilah yang saya ceritakan, harus hati-hati pemain, jangan mudah melakukan pelanggaran karena sekecil apapun kesalahan bisa berakibat fatal. Dan satu pemanfaatan yang sangat sempurna dilakukan oleh Bojen dengan satu taktikal strategi yang sangat luar biasa. Sebuah chipping ball tadi mengakibatkan dikejar dan bola rebound dan diselesaikan dengan tendangan kaki kiri, merubah skor menjadi 2-1. Kembali kita lihat anak-anak dari Persib tampil mencoba lebih agresif menekan dari sisi sebelah kiri. Kita nantikan mulai mengoyak, mulai mengacak-acak, namun kembali ketangguhan pertahanan dari Bojen juga tampil mengimbangi dengan sempurna tadi. Ya, ofisial dari mana? Pesi ya? Silakan bawa air. Satu. Ya, surat penonton sekali lagi 2-1 kedudukan, tertinggal sementara. Pesi di babak yang pertama, sebuah pertandingan yang sangat menguras fisik, stamina, energi di bawah terik mentari. Ya, meskipun di bawah tiupan angin yang cukup menyejukkan, namun tensi panas masih tersaji di saat sore hari ini. Ya, kita nantikan wasit Iswandi memberikan out atau lemparan ke dalam untuk kubu Bojen Raya. Masih di daerah pertahanan sisi sebelah kanan bagi Bojen Raya, memintarkan untuk siap. Pesti sudah siap, langsung ke tengah tadi. Terjadi di duel yang cukup ketat, mampu dimenangkan tadi nampaknya. Namun sangat disayangkan tadi pelanggaran terlebih dahulu atau lemparan ke dalam dilakukan oleh Pesti. Pesti umpan 1-2, lakukan 1 kelok, 2 kelok, shooting kaki kiri. Masih belum membuat repot penjaga gawang tadi seorang Derry. Sebuah tendangan kaki kiri setelah mendapatkan celah, hasilnya belum on target. Kembali umpan panjang yang dilakukan Bojen Raya juga gagal tadi, belum tertata dengan sempurna, terutama di sisi sebelah kiri penyerangan. Umpan ke tengah Pesti kuasai, kembalikan ke belakang, mencoba salurkan lagi. Umpan kali ini masuk kepada kedalaman, angkat langsung ke pertahanan. Satu pemotongan yang juga lebih cantik dilakukan oleh anak-anak dari Bojen, terutama dari lini pertahanan. Kirimkan ke sisi sebelah kiri, dibiarkan tadi nampaknya oleh pemain Bojen, mengharap out atau lemparan ke dalam. Panjang lagi tadi kita kepada Jebang. Terjatuh tadi nampaknya. Terjatuh nampaknya tadi, bukan pelanggaran. Kembali potong bola seorang Nawa ke tengah kepada sang pertahanan, angkat satu saudara, tekan dari sisi sebelah kanan, satu pelarian, adu sprint, adu kecepatan, adu body, adu strategi. Nampaknya tadi masih gagal. Kita lihat upaya dari Pesti. Kita lihat bola lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bojen. Kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan, melihat pergerakan rekan, salah kirim tadi, namun masih beruntung nampaknya bisa diambil kembali oleh Bojen. Mencoba terus menekan dari tengah lapangan, gagal. Kali ini kita angkat ke depan, bahaya, namun gagal jadi bahaya tadi. Sudah terdampar dalam posisi offset tadi nampaknya. Sempat 2 kali wasit meniup peluit panjang yang memberikan peringatan bahwa memang sepenuhnya atau sebelumnya terjadi offset terlebih dahulu. Tendangan bebas kembali akan dilakukan penjaga gawang Dede. Salah kirim Dede tadi, kembali jatuh di kaki seorang Jebang. Masih Jebang kuasai, mencoba menekan dari sisi sebelah kanan. Duel masih coba disajikan oleh seorang Jebang. Nampaknya tidak mudah tadi menaklukkan pertahanan dari kiri yang dikawal oleh pemain-pemain Pesti dari Farhan. Kembali dikuasai oleh Pesti. Antar provinsi maksudnya satu pematahan pemilik nomor punggung 7 Boris tadi, buang bola langsung ke daerah pertahanan, namun sayang tadi gagal disambut oleh sang rekan, terutama saya pemilik nomor punggung 9 Geber. Tendangan gawang kembali diperoleh untuk Pesti FC. Kita lihat sudah bersiap ya, kita lihat
Kembali coba diambil oleh Bojen, direbut kembali oleh PSG, diambil kembali oleh Bojen. Kali ini Bojen mencoba sedikit tenang, mengontrol permainan. Dua pemain kawal pergerakan tidak mudah meloloskan diri. Sebuah umpan cantik dilakukan PSG. Nampaknya pergantian pemain dari Bojen. Haji Kusmawan nomor punggung 8 keluar, masuk Muhaimin nomor punggung 4. Ya, pemain kelahiran Phnom Penh Kamboja dimasukkan secara Phnom Penh. Ayo Han, awas Han. Ya, kembali kita lanjutkan sebuah upaya tadi. Gagal tadi nampaknya. Sebuah kecohan yang dibarengi satu tendangan belum mampu dimaksimalkan oleh PSG. Kembali menghasilkan tendangan gawang untuk Bojen. Kita lihat masih dihadapi sang pertahanan. Satu kirim pesan ke tengah tadi mampu dikontrol, dipotong dengan satu heading, jatuh di kaki Bojen. Kali ini direbut oleh Cigelis. Gagal sambungkan dengan sempurna. Kandas kembali, datang lagi tekanan yang dilakukan oleh Bojen. Bojen manjang, Bojen menyerang, namun sebuah intercept juga cepat tadi dilakukan, mengakibatkan serangan gagal dan tendangan penjuru didapat untuk Bojen. Masih memiliki sebuah asa untuk bisa menekan melalui sepak pojok. Ya, kita lihat pemain dari PSG coba turun ke pertahanan, lambungkan. Terlalu jauh tadi nampaknya, terlalu over sehingga gagal tadi untuk bisa disambut. Kita lihat kembali bola lemparan ke dalam untuk PSG, langsung kendali gandai. Sebuah pergerakan tanpa bola bahaya dan jelas pelanggaran tadi. Terjatuh nampaknya pemain dari PSG. Tendangan bebas kembali untuk PSG dari sudut setengah lapangan kanan. Ya, kita lihat sebuah upaya untuk bisa mempersingkat tempo serangan melalui tendangan oper bal jarak jauh. Akankah berhasil? Kita lihat tekanan coba diberikan oleh PSG, membuat pemain dari Bojen juga harus turun mengawal satu sama lain. Ambil alih kendali sang penendang, langsung umpan. Bahaya tadi nampaknya. Sebuah kemelut, namun masih menyisakan satu pemain dari Bojen yang mampu menyelamatkan. Datang lagi tekanan, serangan terus dilakukan. Bahaya. Kita lihat, ya, angkat ke mulut gawang. Tidak ada yang menyambut. Datang lagi. Nampaknya saudara penonton belum usai. Sebuah gempuran, sebuah serangan terus dikembangkan. Kali ini Derilah yang menjadi pahlawan untuk Bojen tadi, menghentikan semua kemelutan, sebuah tangkapan yang cukup baik tadi. Ya, sebuah upaya penyamaan gol masih terkendala nampaknya bagi PSG. Perjuangan lakukan lagi satu shooting on target jarak jauh, tepat kembali, langsung dipeluk oleh Derry. Kita lihat cukup capek di sempatan babak yang pertama, mencoba alirkan lagi ke tengah. Kita nantikan Jebang yang dituju, gagal upaya dari Jebang, jatuh kembali dipotong oleh PSG. Lemparan ke dalam untuk Bojen, kali ini masih dari sisi sebelah kiri. Ya, kita lihat langsung alirkan ke depan. Sebuah kerjasama yang cukup terjaga tadi, namun terjatuh. Kembali direbut oleh PSG Cigelis. Masih PSG lakukan satu kelok, umpan lagi. Wasit Iswandi Karim nampaknya memprioritaskan satu upaya pertolongan terlebih dahulu. Satu pemain tergeletak tadi setelah terjadi sebuah perebutan yang tampil ketat. Ya, nampaknya seorang Jebang tadi setelah melakukan transformasi berpindah posisi babung, dan kita lihat bagian dari strategi. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Masih 2-1 kedudukan unggul, sementara sekali lagi Bojen atas PSG Cigelis. Lemparan, nampaknya bola play on diberikan. Kita lihat masih dihadapi pemain dari Bojen. Angkat langsung ke depan, bahaya. Sebuah kemelut, sebuah pertarungan bahaya. Hampir saja, namun posisi dari Jebang tadi masih jauh. Datang lagi, namun gagal tadi. Tidak mampu mengecoh dengan sempurna. Kita nantikan upaya yang cukup baik sebenarnya dilakukan oleh Bojen.
dengan menekan dari semua jalur, namun lagi-lagi anak-anak dari PSG juga tampil baik melakukan kawalan di daerah pertahanan. Tendangan gawang kembali diperoleh, langsung kirim ke tengah. Nampaknya wasit Iswandi Karim meniup peluit mengakhiri babak pertama pertandingan antara PSG Cigelis berhadapan dengan Bojen, skor 2-1. Dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana. Ini merupakan pertandingan yang sangat menentukan bagi kedua kesebelasan. Sentuhan pertama, tendangan pembuka dari PSG dari sisi sebelah kiri, sebuah tekanan gas mencoba masuk kepada kedalaman. Bahaya, kita lihat begitu cepat tampil menekan, nantikan umpan terobosan. Oh, bahaya, namun datang sikat. Sebuah tendangan pembuka, sebuah kecepatan dari PSG tadi hampir saja bahaya. Baru saja dilakukan pemilik nomor punggung 16, seorang Al-Fatih atau Fatih tadi mencoba membuka keran pertahanan dengan sebuah shoot power masih tinggi saja tadi di atas mister gawang. Kembali satu potongan yang gagal dilakukan oleh Nawal. Pergantian pemain dari Bojen FC, Aris nomor punggung 7 keluar, masuk Asmo Asoy nomor punggung 13. Ya, sebuah pergantian bagian dari strategi coba dilakukan oleh Bojen, memasukkan pemain holding atau gelandang nampaknya, memantapkan lini tengah, datang bahaya. Sebuah balasan tekanan kilat cepat juga hampir bahaya tadi, baru saja dilakukan pemilik nomor punggung 9 Geber tadi. Sebuah tekanan yang juga sangat Gaber nampaknya, namun sebuah skill penyelamatan juga tidak kalah mumpuni tadi dilakukan oleh penjaga gawang dari seorang Dede tadi. Sebuah tepisan yang sangat refleks membuat terhindar dari gol. Kita nantikan sepak pojok kembali diperoleh nampaknya untuk Bojen, angkat langsung ke mulut. Bahaya, kita lihat ada ke mulut, ada celah, ada tendangan, namun nampaknya tadi masih belum. Kita lihat cukup rapat anak-anak dari PSG tadi mengawal lini pertahanan, mengajak lari, umpan ke tengah tadi diambil kembali tadi nampaknya oleh Bojen, angkat ke bidang kosong. Sudah dalam posisi offset nampaknya tadi, penyerang kiri dari Bojen. Kita nantikan anak-anak PSG mencoba menata serangan di daerah sendiri, mencoba kolongi, mencoba lewati. Tidak mudah tadi nampaknya berduel dengan punggawa dari Bojen. Bojen kali ini kuasai umpan tarik kanan yang dituju, melesat masuk TikTok 1-2 sikat. Sebuah tiki taka yang cantik tadi, wantu, namun finishing touchnya saya akhir. Justru saya memberikan kredit poin kepada penjaga gawang derang seorang Dede. Dengan insting, dengan naluri, dengan mental tadi mampu melakukan penyelamatan kembali, mengakibatkan sepak pojok kembali diperoleh nampaknya untuk Bojen. Tampil menekan di awal babak kedua, memberikan shock terapi, mengancam super dahsyat, angkat langsung melengkung. Bahaya, terganjal, datang lagi. Kita lihat sebuah percobaan, kali ini mampu direndah, mampu direkam, mampu diambil, meluncur masuk, mengajak lari, bawa ke belakang sedikit nampaknya, mencari celah pergerakan, angkat ke tengah, menenangkan situasi, mengontrol permainan, mencoba atur ritme, kirimkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kita nantikan giring bola lagi ke depan, masuk kepada kedalaman, meluncur, dikawal, namun masih bisa. Kita lihat kali ini masih bisa. Harus diblok di pertengahan tadi, mengakibatkan wasit Iswandi nampaknya memberikan peringatan. Sebuah kesempatan pertama melalui sebuah bola mati akan didapat untuk PSG. Mampukah membuat satu kejutan untuk bisa menyamakan kedudukan, ataukah kembali penjaga gawang seorang Derry yang mampu melakukan tugasnya dengan sempurna, melakukan tindakan penyelamatan yang juga ditopang oleh barisan pertahanan pagar. Kita lihat ya, ancang-ancang lakukan sudah. Cukup tenang tadi seorang Derry.
tidak mengalami kendala nampaknya, mudah saja tadi ditangkap bola. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Pesti, angkat lagi, transfer ke kanan, duel terjadi, coba dikejar, namun nampaknya tidak mudah tadi mendapatkan pressing super ketat dari Pesti. Lemparan ke dalam untuk Pesti, masih di daerah sisi sebelah kiri bagian dalam pertahanan, angkat langsung dua tangan, satu umpan gagal tadi mampu dibaca oleh Bojen. Bojen melesat, namun kali ini sedikit mengenai pemain dari Pesti. Ya, tetapi paling tidak sebuah kesempatan berbalik datang nampaknya untuk Bojen berada di sebelah kanan penyerang sayap mereka, angkat lambungkan ke kotak penalti. Bahaya! Sikoh nampaknya terlambat sepersekian detik tadi, direbut mudah tadi oleh pertahanan Pesti. Pesti langsung sodorkan ke tengah, lakukan kontrol bola, angkat kaki kanan, satu sambungan, satu pasokan, namun kembali sudah ditunggu tadi oleh pemain pengganti dari Bojen. Kali ini tekan coba diambil oleh anak-anak Pesti, lambungkan lagi ke kotak penalti, potong oleh Jepang, salah kirim, ada di sana Pesti menekan, namun kembali ketenangan bek, satu umpan dada cantik lambungkan ke kiri, namun masih bisa dikontrol, dikembalikan, datang satu counter attack, sebuah adu sprint terjadi, namun mudah tadi bagi Pesti mematahkan satu umpan tarik dari sisi sebelah kanan, mengakibatkan kembali serangan yang dikemas oleh Bojen nampaknya terhenti. Lemparan ke dalam kembali untuk Bojen, kali ini masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan. Kita nantikan membuat pemain dari Pesti juga terus bergerak, mengintai, mengikuti pergerakan. Diambil kembali oleh Pesti, berikan lagi ke tengah, sambungkan ke depan kepada sang sayap. Duel kembali disajikan, mudah menang. Kita lihat seorang Bojen mengambil bola, kembali Bojen melalui seorang Jepang, masih Jepang kuasai. Gagal upaya pengolongan yang dilakukan oleh seorang Jepang, lakukan kiriman ke depan Jepang tadi, berikan langsung kepada sang sayap, namun sebuah kerjasama belum terjadi dengan sempurna tadi, kembali dipotong oleh Pesti. Nampaknya kali ini Jepang terlihat melakukan satu pelanggaran, terlihat melakukan sebuah pelanggaran. Tendangan bebas Pesti, pendek saja, lebih memilih bersabar, tarik lagi ke tengah, salah kirim, jatuh di kaki Bojen, namun direbut kembali oleh Pesti. Masih Pesti terus bermain tiki taka, bermain dari kaki ke kaki, mencoba memanfaatkan semua lihai. Pergantian pemain, pergantian pemain dari Pesti. Fatih nomor punggung 16 keluar, masuk Tommy. Selanjutnya masih dari Pesti, Nopal nomor punggung 7 keluar, masuk Rafli. Ya, sebuah pergantian bagian dari strategi sekaligus rotasi untuk bisa menyamakan agregat dilakukan oleh Pesti. Kita nantikan akankah berhasil dilakukan oleh ofisial dari Pesti, menghasilkan out atau lemparan ke dalam. Kembali lagi-lagi sang spesialis bola mati Jepang akan kirim langsung ke pusat pertahanan, langsung satu heading. Bahaya! Sebuah kontrol tendangan memutar. Pergantian pemain masih dari Pesti, Farhan Afadlan nomor punggung 8 keluar, masuk Zikri. Ya, 3 pemain nampaknya dimasukkan kembali, atau satu pemain tambahan menjadi 3 oleh Pesti Cigelis. Memasukkan pemain tengah, belakang dan depan. Sebuah perombakan yang cukup luar biasa ditampilkan oleh Coach Comot. Duel udara kembali potong dengan satu sundulan oleh Pesti, direbut kembali oleh Bojen. Masih cukup ketat, datang lagi kiriman kedua, jatuh di kaki pertahanan dari Pesti. Masih Pesti kuasai. Sebuah keterampilan perebutan bola yang cukup ketat diperlihatkan oleh Bojen, namun nampaknya sangat disayangkan tadi bola lebih keluar terlebih dahulu, menghasilkan out atau lemparan ke dalam untuk Pesti. Kita nantikan akankah 3 pemain pengganti membawa perubahan berarti. Satu body yang cukup bahaya tadi. Terjadi kesalahan nampaknya dilakukan oleh Pesti. Tendangan bebas kembali untuk Bojen.
sebuah upaya untuk bisa mempersingkat melalui umpan jarak jauh. Akankah berhasil? Labuhkan ke depan, potong dengan satu sundulan. Kembali Bojen tampil memberikan serangan masih dari sisi sebelah kanan, dikawal ketat dan satu kecerdasan juga dilakukan tadi oleh sayap Bojen. Benturkan bola menghasilkan out atau lemparan ke dalam, masih di wilayah pertahanan. Sebuah kesempatan masih terbuka, keangkat langsung, potong dengan satu heading. Datang lagi tendangan, ada upaya, namun kali ini kandas nampaknya. Terjadi satu kemelut, satu perebutan bola. Kita lihat cukup mudah tadi bagi Pesci, patahkan. Kembali Bojen harus kehilangan peluang, masih dikuasai oleh Pesci. Angkat langsung ke kanan yang dituju, namun nampaknya bola sudah keluar. Lemparan ke dalam, lakukan jebak. Umpan cepat dilakukan oleh Bojen, sodorkan ke depan. Nampaknya sudah terjebak dalam posisi objek terlebih dahulu tadi. Tendangan bebas kembali untuk Pesci. Masih anak-anak dari Pesci mengembangkan permainan dari semua lini untuk bisa menghasilkan gol penyama. Perebutan bola udara kembali coba dikuasai oleh Pesci. Pindahkan ke kanan, gagal sambungkan dengan sempurna. Datang lagi tekanan jilid 2, masih dari sisi sebelah kiri, lakukan olah bola. Terlambat kali ini, coba direbut oleh Bojen. Handsball tadi mengenai pemain dari Bojen. Kembali Pesci tanpa basa-basi, bergerak cepat, memanfaatkan waktu. Ya, nampaknya berkejaran dengan waktu. Kita lihat umpan terukur 1-2 dari sisi sebelah kiri, cukup baik. Angkat langsung ke depan, gol! Ofisial masuk, ofisial dari PSG, ofisial masuk. Sudah serius kayaknya. Ya, saudara penonton, baru saja tadi sebuah peluang yang dihasilkan dari PSG Ciglis sangat-sangat baik. Namun tindakan penyelamatan dari penjaga gawang juga sangat luar biasa tadi. Tampil gagah berani, harus rela mengorbankan meskipun harus terjatuh tadi. Ya, sebuah perjuangan yang sangat luar biasa sekali lagi dari kedua pemain di kesempatan sore hari ini. Ya. Tim medis kita lihat sudah mulai bergerak tadi, memberikan pertolongan khusus kepada pemain. Ya, alhamdulillah nampaknya kedua pemain sudah bisa bangkit kembali dan tindakan sportif juga diperlihatkan. Ya, sebuah pertandingan yang sangat mengesankan, sangat menghibur kita semua tentunya, dengan gaya permainan cepat dari deretan anak muda di kesempatan sore hari ini. Tendangan gawang kembali diperoleh nampaknya untuk Bojen. Sebuah kesempatan kembali untuk mempersingkat tempo. Umpan lambung jauh tadi mampu melampaui setengah lapangan. Situasi bahaya untuk didapat. Sebuah blokade yang sangat tampil cerdas tadi. Hampir saja pergerakan striker house goal, pemain yang dipasang sebagai goal getter, target man destroyer sekaligus finisher, hampir saja tadi membuat gol, namun nampaknya terblok dengan sempurna tadi. Sepak pojok, tendangan penjuru lagi-lagi untuk Bojen. Kita nantikan, keangkat langsung, bahaya. Sebuah peluang tendangan memutar tadi. 150 derajat memutar, namun nampaknya masih belum menghasilkan peluang dengan gol. Tendangan gawang kembali diperoleh melalui striker sekaligus jangkar. Umpan ke tengah, satu saluran heading, sambungkan ke depan. Duel kembali terjadi, kosong, jatuh di kaki Jepang, angkat langsung dengan kaki kiri. Memanfaatkan satu kemelut sekaligus terhindar dari serangan Jepang, langsung buang bola. Kembali kita lihat, nampaknya jelas pelanggaran tadi, bahaya. Upaya dari kapten tim pemilik nomor punggung 17 Lawal. Tendangan bebas kembali nampaknya untuk
Bojen. Ya, kita lihat dua pemain mencoba sedikit melakukan diskusi, namun kali ini seorang Jepang akan melakukan satu transfer umpan, angkat langsung, bahaya. Kosong nampaknya tadi, lebih dekat ke pelukan penjaga gawang. Kini PSG kuasai bola di tengah lapangan, terjadi perebutan. Nampaknya sudah terjebak dalam posisi offset sekali lagi, sangat disayangkan tadi, sudah leluasa repositioning, namun lagi-lagi terhindar tadi, sekali lagi Cigelis, karena memang perangkat offset mereka mempan. Tendangan gawang atau tendangan bebas kembali diperoleh PSG, angkat lambungkan ke tengah. Duel yang cukup ketat mampu dimenangkan oleh Bojen, lambungkan lagi, berikan umpan lambung direct. Kita lihat lakukan kontrol dengan satu kepala, mencoba masuk kepada kedalaman. Apa yang terjadi nampaknya, follow up mengenai wajah tadi, sekilas memang memegangi wajah. Ya, kita saksikan sebuah kesempatan datang kembali untuk Bojen. Inilah peluang yang cukup ideal, ya paling tidak membuat repot penjaga gawang. Ya, tendangan bebas sekali lagi masih didapat untuk Bojen. Tiga pemain dari Bojen melakukan komunikasi dengan mengatur strategi, sementara 4 pemain dari PSG membuat barisan simetris untuk bisa menghalau, melakukan reject, ripan blok. Kita nantikan tendang langsung, bahaya. Bola datar tadi kembali dipeluk-peluk oleh seorang Dede, timang-timang Dede, kirimkan langsung ke depan, mampu melampaui setengah lapangan. Duel cukup ketat diperlihatkan oleh pertahanan Bojen, lambungkan ke depan, direbut kembali oleh PSG. TikTok 1-2 mencoba sedikit tenang, mencari ruang bebas pergerakan kawan, sambungkan lagi kepada sang sayap, mulai bergerak, mulai menekan. Oh, sebuah skill, sebuah kemampuan individu. Kita lihat masih dikuasai, masih ditekan, namun kali ini gerombolan pertahanan dari Bojen mampu mengamankan. Umpan silang kosong, jatuh di kaki pemilik nomor punggung 3, angkat lambung ke depan, berikan kepada sang striker, satu sambungan, upayakan bola liar dan dipotong dengan satu sentuhan refleks tadi. Libatkan serangan dari Bojen, gagal. Dan sebuah lemparan ke dalam kembali untuk Bojen, masih melalui Jepang. Pemain yang dipersiapkan langsung alirkan tadi, salah pengertian, diambil kembali oleh PSG. Coba kuasai, coba lakukan sebuah olah bola terlebih dahulu. Ada kawalan, masih bisa melepaskan diri, umpan ke belakang. Oh, kurang siap tadi nampaknya. Datang jemputan dari sang rekan, pendek saja tadi. Sebuah keuntungan, kita lihat, bahaya. Tidak sadar nampaknya ada predator di belakang tadi, membuat malah petaka terjadi bagi kubu pertahanan PSG. Ya, alih-alih melakukan penyelamatan, saweran juga nang, maka orang kita sing jukut ke aja meleng nang. Pak Haji. Bakal urusan duit gua aja meleng nang, rugi sirah. Ya, kita lanjutkan kembali serang penonton. Berubah kedudukan menjadi 3-1 kedudukan. 3-1 kedudukan babak kedua. Kita nantikan naikkan status dari sisi sebelah kiri. Tekan. Kembali sudah ditunggu oleh pertahanan. Namun nampaknya PSG juga tampil menekan. Tarik lagi ke belakang. Cukup bersabar, kita lihat. Tidak terburu-buru. Masih dikuasai oleh PSG. Oh, satu upaya yang sangat baik. Angkat ke kiri, kosong tadi nampaknya, kosong sayap dari Bojen. Lemparan ke dalam kembali akan dilakukan oleh Jepang, mencoba memintarkan untuk naik dari Jepang. Kembali dikuasai Bojen, dikawal oleh dua pemain sekaligus. Oh, nampaknya masih bisa bergerak cukup leluasa, namun kali ini gagal tadi. Tidak ada peluang untuk bisa memberikan umpan crossing.
dikuasai kembali oleh PSG Cigelis. Masih dari gelandang serang, sodorkan ke depan. Sebuah upaya pelanggaran Jepang jelas tadi nampaknya oleh wasit terlihat. Ya, kartu kuning karena memang sudah 2 kali tadi dari gerakan atau isyarat yang diberikan oleh wasit Iswandi. Pergantian pemain. Ya, pergantian pemain dari PSG. Ajit nomor punggung 11 keluar, masuk Kiki nomor punggung 14. Ya, sebuah pergantian nampaknya dilakukan oleh Cigelis. Ya, kita nantikan tendangan bebas bagi Cigelis untuk bisa memperkecil kembali ketertinggalan. Akankah mampu disempurnakan dengan serangan? Oh, nampaknya tadi masih bisa dikuasai. Gagal kendalikan sempurna tadi, bola terbuang sia-sia kembali. Bojen kali ini ambil alih, lakukan kiriman ke depan tadi kepada pemilik nomor punggung 9, dipotong dengan sentuhan kecil dan 20 menit bola keluar dan lemparan penalang masih dikuasai oleh Bojen. Langsung kali ini Tatak berikan ke depan. Oh, gagal tadi, bisa dijemput dan kita lihat sebuah pengambilan yang cukup baik, cukup bahaya. Terjatuh tadi, mendapatkan sliding bersih tadi nampaknya. Kali ini PSG umpan ke tengah, kreator sekaligus gelandang, pengatur irama permainan, sambungkan dengan sempurna, mencoba menerabas masuk. Satu olah bola, satu terobosan, melesat ke anak panah, dikawal. Oh, tidak mudah nampaknya. Bek tangguh seorang Jepang, pemain dari desa Makarsari, sangat luar biasa. Di kesempatan sore hari ini memberikan keputusan untuk pertahanan, tidak ada pilihan, tarik lagi ke belakang. Kembali PSG terus mengembangkan strategi, berupaya dengan umpan lambung. Mau kandas kembali, mampu dijaga, belum menyerah. Oh, ada di tuna. Ya, sodorkan lagi ke depan, kembali serangan cepat dilakukan. Oh, gagal tadi nampaknya Bojen. Ini jatuh di setengah lapangan, masih Bojen kuasai dan nampaknya handsball tadi. Tendangan bebas kembali untuk PSG. Masih di daerah pertahanan tengah nampaknya, angkat lagi ke depan, potong kembali oleh Jepang. Pendek saja berikan kepada sang rekan, kembalikan kepada Jepang, kembalikan lagi ke belakang, sodorkan panjang, sayap yang dituju, diambil kembali oleh PSG. asal dulu asar tinggalan 1 poin guys. Puding minum dikit. Nitip ya, awas hilang tak dengdak. Awas nitip ya. Skor sementara 3-2 guys, tadi ketinggalan 1 poin, tinggal ambil minum ke gol. Bojen masih unggul 1, PSG 2, berarti skor Bojen 3, PSG 2.
Bentar di off dikit. Ayo. Menit ke-26. Kartu kuning. Kartu kuning lagi, guys. Skor sementara Bojen 3, PSG 2. Gol ke. Awas. Pergantian pemain sip dari Bojen. Tono Belanda masuk, keluar Asmo, Asoy. Menit 27. Bojen ya, ketinggalan sih. Ketinggalan aku mengikuti. Dimenangkan Bojen dengan skor 3-2. Selamat buat Bojen. Oke, terima kasih buat semuanya. Langsung bae nyengir bae. Nyengir bae. Ning Durian lebih bidadari ya.